Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya materi yang benar-benar memancing pemikiran nih. Sebuah bab dari buku Brainwashing, The Science, yaitu bab 6. Judulnya Cuci Otak dan Pengaruh. Ini topik yang sering banget muncul ya, di film, di berita, tapi mungkin jarang kita bedah. Gimana sih mekanisme di baliknya secara jernih? Misi kita hari ini, kita mau coba gali intisari dari bab ini. Khususnya, gimana sih fenomena cuci otak yang kedengarannya, wah ekstrim banget itu, sebenarnya nyambung sama konsep pengaruh sosial yang ya lebih umum dan kita alami sehari-hari. Bab ini kayak jembatan gitu ya, menghubungkan apa yang mungkin udah kita pahami soal psikologi sosial dengan dunia ilmu saraf yang lebih dalam lagi, yang nanti akan kita jelajahi juga. Anggap aja ini fondasi penting lah ya, buat ngerti gimana pikiran itu bisa dibentuk, bisa diubah. Nah, ini dia nih bagiannya, langsung bikin saya tertarik. Buku ini negasin kalau cuci otak itu bukan fenomena hitam putih. Bukan cuma soal, katakanlah, penyiksaan di ruang interogasi gitu, tapi ada dalam sebuah kontinum, sebuah spektrum pengaruh. Di satu ujung ada bujukan halus, iklan, atau mungkin nasihat teman. Nah, di ujung lainnya baru ada paksaan intensif yang kita sebut cuci otak. Mari kita mulai kupas deh lapisan-lapisannya. Jadi ide besarnya bab 6 ini yaitu tadi, cuci otak itu bentuk ekstrim gitu ya dari pengaruh sosial. Spektrumnya luas banyak. Buku ini ngasih gambaran yang bagus deh. Perubahan dalam pikiran kita tuh bisa selembut hembusan angin, kayak persuasi biasa gitu, tapi bisa juga sedahsyat gempa bumi. Nah, ini kayak kasus cuci otak paksa. Perbedaannya ada di intensitas, metode, dan seringkali ya tingkat kesadaran si target. Di angin sepoi-sepoi atau badai, itu sangat bergantung pada interaksi banyak variabel. Bab ini menguraikannya dengan baik sih. Ada faktor internal target, ya kayak kepribadiannya, sikap awalnya gimana. Tapi juga ada faktor eksternal. Seberapa besar usaha si pemberi pengaruh, terus ideologi apa yang dipakai sebagai alat, struktur sosial di sekitarnya gimana, terus seberapa banyak paksaan yang terlibat, dan yang krusial juga, relasi kuasa antara si pemberi pengaruh dan target. Ini jadi ngingetin kita ke basis-basis kekuatan sosial yang udah sering dibahas ya di psikologi sosial. Ada kekuatan imbalan atau reward power, paksaan atau coercive power, legitimasi, rujukan, keahlian, dan informasi. Semua ini tuh kayak ya senjata dalam arsenal pengaruh lah, dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Menarik banget ya ngelihat gimana alat-alat pengaruh ini bisa dipakai di sepanjang spektrum itu. Oke deh, mari kita masuk lebih dalam ke jantung argumen bab 6 ini. Buku ini mengidentifikasi 6 konsep kunci yang jadi fondasi buat memahami ya baik cuci otak maupun pengaruh secara umum. Kayak pilar-pilar penyangga pemahaman kita gitu. Mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama, dan mungkin paling dasar nih, adalah kekuatan. Ya, kekuatan atau power. Dan ini bukan sekedar kekuatan fisik ya, pastinya. Bab ini mendefinisikannya secara spesifik sebagai kekuatan sosial. Maksudnya, kapasitas buat mempengaruhi orang lain. Kemampuan untuk mengubah apa yang mereka yakini, rasakan, atau lakukan. Ini kayak mata uangnya lah di dunia pengaruh. Dan konsep ini fundamental banget. Semua teknik dari persuasi yang halus sampai indoktrinasi paksa intinya adalah manifestasi dari kekuatan sosial ini. Entah itu kekuatan yang datang dari kemampuan ngasih hadiah, atau ngancem hukuman, atau posisi otoritas yang diakui, bisa juga karena karisma pribadi yang bikin orang pengen niru, atau persepsi bahwa Anda ahli di suatu bidang. Atau ya simpelnya karena Anda ngendaliin informasi penting. Jadi, memahami sumber dan penggunaan kekuatan ini tuh langkah pertama buat nganalisis situasi pengaruh apapun. Tanpa ada dinamika kekuatan ini, ya pengaruh nggak bakal terjadi. Oke, jadi kekuatan itu prasyaratnya ya. Nah, konsep kedua yang diangkat adalah perubahan atau change. Ini mungkin kedengaran simple ya, tapi ini adalah tujuan akhir dari setiap upaya pengaruh. Inti dari mind control, dalam bentuk apapun ya, adalah buat mengubah sesuatu dalam diri target. Betul. Ini mungkin kelihatannya jelas ya, tapi penting buat terus diingat. Perubahan itu sasaran tembaknya. Dalam cuci otak, tujuannya seringkali perubahan yang dalam banget radikal, menyangkut identitas sama keyakinan inti. Sementara kalau persuasi sehari-hari, mungkin targetnya cuma perubahan sikap kecil aja ke suatu produk atau perubahan perilaku sesarat. Tapi fokusnya sama,
Transformasi, entah itu transformasi kecil atau gede, dicapainya lembut atau paksa, perubahan itu raison d'être-nya semua upaya pengaruh. Dan bab ini nekanin kalau memahami apa yang mau diubah dan gimana perubahan itu diukur, itu kuncinya. Nah, ini ngebawa kita ke konsep ketiga yang lumayan pelik nih, sebab akibat atau causation. Gimana kita bisa yakin kalau, katakanlah, teknik pengaruh X itu benar-benar menyebabkan perubahan Y pada target? Bab ini nyentuh pandangan filsuf David Hume yang agak skeptis ya. Hume bilang kita seringkali nyimpulin sebab akibat bukan karena ngelihat koneksi logis yang pasti, tapi lebih karena kita ya terbiasa aja ngelihat dua peristiwa terjadi berurutan secara konsisten, yang disebut constant conjunction. Kita lihat teknik A, terus ada perubahan B, ya udah kita simpulkan A nyebabin B. Tapi sesederhana itu nggak sih? Ini tantangan besar sih, baik secara konseptual maupun praktis, terutama ya dalam konteks hukum. Kayak yang Anda singgung tadi, ini terkait erat sama konsep hukum actus reus, tindakan fisik, dan mens rea, niat atau kondisi mental. Pas ngevaluasi kasus dugaan cuci otak atau undue influence gitu, pengadilan harus coba nentuin apakah tindakan terdakwa, misalnya nerapin teknik isolasi dan indoktrinasi, itu secara langsung menyebabkan perubahan drastis pada korban, misalnya korban jadi nyerahin seluruh hartanya atau ngelakuin tindak kriminal. Tapi kan pikiran manusia itu kompleks ya. Ada banyak banget faktor lain yang bisa berperan. Kondisi psikologis target sebelumnya, pengaruh lingkungan lain, kerentanan pribadi dia. Hume bener sih, seringkali yang kita lihat itu korelasi kuat, bukan bukti kausalitas yang solid. Jadi menetapkan hubungan sebab akibat langsung antara teknik pengaruh sama perubahan mental atau perilaku, itu susah banget. Dan ini jadi medan perdebatan sengit, baik di ruang sidang maupun dalam kajian akademis. Buku ini kayaknya ngingetin kita buat hati-hati narik kesimpulan kausalitas yang terlalu simpel. Bener banget, kompleksitasnya kerasa banget di sini. Dan ini ngalir langsung ke konsep keempat, tanggung jawab atau responsibility. Konsep ini nyambung banget sama sebab akibat dan niat atau mens rea tadi. Sistem hukum kita kan biasanya nganggap seseorang bertanggung jawab atas tindakannya kalau dia ngelakuinnya sengaja dan sadar. Nah, terus gimana dong sama korban cuci otak yang ngelakuin sesuatu, mungkin tindakan kriminal, atas perintah atau karena keyakinan baru yang ditanamkan itu? Apa mereka bertanggung jawab? Ini mungkin salah satu dilema etika dan hukum yang paling susah ya terkait cuci otak. Bab ini nunjukin paradoks yang agak mengerikan. Korban cuci otak yang prosesnya dianggap berhasil itu seringkali sampai ke titik di mana mereka secara subjektif merasa bertindak atas kemauan sendiri. Mereka mungkin meyakini ideologi baru itu sepenuh hati dan ngerasa bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakuin selaras sama ideologi itu. Padahal kalau dilihat dari luar, kita bisa lihat kalau keyakinan dan tindakan itu ya hasil manipulasi dan paksaan sistematif. Ini jadi bikin batas tanggung jawab jadi kabur ya kan? Hukum biasanya bergantung pada kondisi mental si agen pas tindakan dilakuin. Tapi kalau kondisi mental itu sendiri udah diubah secara fundamental oleh pihak luar, siapa dong yang sebenarnya tanggung jawab? Apa si korban? Atau si pemberi pengaruh? Atau dua-duanya? Tingkatannya seberapa? Ini pertanyaan yang bikin sistem hukum pusing, karena nantang asumsi dasar kita soal otonomi individu. Pertanyaan yang dalam banget ya. Dan ini ngebawa kita ke konsep kelima yang juga inti banget. Gagasan tentang diri atau the self. Siapa sih kita sebenarnya? Bab ini, kayak yang Anda sebut tadi, pakai metafora yang kuat banget buat kontras ini. Ada pandangan pikiran intan ala Descartes, inti diri yang murni, rasional, nggak berubah. Versus pandangan pikiran tanah liat, diri yang lebih plastis, lentur, dibentuk sama pengalaman dan lingkungan. Nah, mana yang lebih didukung sains modern menurut buku ini? Buku ini dan sebenarnya sebagian besar sains kognitif sama psikologi sosial kontemporer ya, itu sangat condong ke metafora pikiran tanah liat. Pandangan kalau ada inti diri yang tetap dan nggak terpengaruh dunia luar, si intan itu makin dianggap nggak akurat. Sebaliknya, pemahaman kita soal diri itu sesuatu yang terus-menerus dibangun dan dinegosiasiin lewat interaksi sosial, pengalaman hidup, peran yang kita mainin, narasi yang kita ceritain soal diri kita sendiri. Diri kita tuh lebih cair, lebih kontekstual, dan karena itu secara inheren lebih gampang dipengaruhi dan diubah daripada yang mungkin kita mau akui. Cuci otak pada dasarnya ya serangan yang ditargetin ke plastisitas diri ini. Mereka berusaha ngebentuk ulang si tanah liat itu jadi bentuk yang baru.
Memahami kerentanan inheren ini bahwa diri kita bukanlah benteng yang nggak tergoyahkan itu krusial buat ngerti kenapa teknik pengaruh, terutama yang ekstrim, bisa efektif banget. Jadi kalau diri kita lebih kayak tanah liat, ini implikasinya gede ya. Dan ini nyambung langsung ke konsep keenam dan terakhir yang mungkin paling filosofis sekaligus paling personal. Kehendak bebas atau free will. Gagasan kalau kita itu kapten kapal kita sendiri, agen otonom yang bikin pilihan bebas, itu kan sesuatu yang kita hargai banget ya. Tapi fenomena cuci otak ini kayaknya nantang asumsi ini secara frontal. Tepat sekali. Ini puncaknya semua kerumitan yang kita bahas tadi. Cuci otak ngasih tantangan paling mendasar buat gagasan kehendak bebas. Kayak yang dibahas sebelumnya soal tanggung jawab, paradoks utamanya adalah kalau bentuk cuci otak yang paling sukses justru bikin korban merasa seolah-olah mereka bertindak sepenuhnya secara bebas. Mereka nggak ngerasain adanya paksaan atau kontrol eksternal. Mereka udah menginternalisasi ideologi atau perintah baru itu jadi milik mereka sendiri. Ini yang bikin konsep ini jadi meresahkan banget. Potensi kehilangan otonomi tanpa kita sadar. Perasaan kita punya kendali penuh atas pikiran dan tindakan kita, mungkin setidaknya dalam beberapa kasus, ya cuma ilusi yang kuat aja. Atau setidaknya jauh lebih rapuh dari yang kita bayangin. Bab ini pakai diskusi soal kehendak bebas ini sebagai jembatan penting menuju eksplorasi lebih lanjut soal dasar-dasar neurologis dari pilihan dan kesadaran di bagian-bagian selanjutnya buku itu. Pertanyaan seberapa bebas sih kita sebenarnya? Jadi inti dari pemahaman soal pengaruh dan kerentanan manusia. Luar biasa. Jadi keenam konsep ini, kekuatan, perubahan, sebab akibat, tanggung jawab, diri, dan kehendak bebas, benar-benar ngebentuk kerangka kerja yang kuat ya buat memahami dinamika pengaruh. Dari yang paling halus sampai yang paling ekstrim, kayak cuci otak. Ini nunjukin kalau cuci otak itu bukan sihir atau sesuatu yang asing sama sekali. Ia bekerja dengan memanfaatin dan memanipulasi proses psikologis dan sosial yang sama yang membentuk kita sehari-hari. Cuma ya didorong ke tingkat intensitas dan manipulasi yang ekstrim aja. Benar. Dan pemahaman ini bukan cuma buat akademisi atau analis aja sih. Buat Anda, pendengar kami, memahami keenam pilar ini ngasih lensa kritis yang berharga banget. Ini ngebantu Anda jadi lebih peka dan waspada terhadap berbagai bentuk pengaruh yang terus-menerus kita hadapi. Mulai dari strategi pemasaran yang canggih, retorika politik yang ngebujuk, tekanan kelompok sosial, sampai dinamika interpersonal dalam hubungan pribadi kita. Mengenali mekanisme dasar ini, gimana kekuatan dipakai, apa target perubahannya, rumitnya sebab akibat, pertanyaan soal tanggung jawab, sifat lentur dari diri, dan kerapuhan kehendak bebas, itu langkah pertama buat bisa navigasi dunia informasi dan interaksi sosial yang kompleks ini dengan lebih sadar dan otonom. Ini kayak alat buat mempertahankan kemerdekaan berpikir Anda gitu ya. Refleksi yang kuat banget ini bukan sekedar memahami fenomena di luar sana, tapi juga soal memahami diri kita sendiri dan interaksi kita sama dunia. Sebagai penutup sesi kita kali ini, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran lanjutan nih, yang langsung tumbuh dari pembahasan kita soal diri sebagai tanah liat tadi. Kalau kita nerima gagasan bahwa diri kita lebih plastis dari yang kita kira, seberapa banyak sih dari Anda saat ini? Keyakinan inti Anda? Selera Anda, bahkan mungkin nilai-nilai fundamental yang Anda pegang, yang mungkin tanpa sadar udah dibentuk sedikit demi sedikit oleh berbagai arus pengaruh di sekitar Anda sepanjang hidup Anda. Pengaruh yang mungkin nggak pernah Anda identifikasi secara eksplisit sebagai pengaruh. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam bab 6 dari Brainwashing, The Science. Barang kami, semoga ini ngasih perspektif baru buat Anda renungkan ya. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.